Saya adalah JGP Akademisi Unggul dari Kabupaten Jombang. Saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap rekan sejauh saya, yaitu Elis Alhamdulillah. Ada kegiatan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Berikut adalah tahap pra-observasi dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Elis hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya lihat hidungnya jelas sekali Bu Elis. Ya Bu Elis, terima kasih karena Bu Elis sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk bisa melakukan supervisi akademik bersama Bu Elis pada saat lagi melakukan pembelajaran ya Bu ya. Nanti dalam supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan Bu Elis. Yang pertama yaitu kegiatan pra-observasi, dan nanti saya akan berbincang-bincang dengan Bu Elis sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan observasi pada saat Bu Elis melakukan pembelajaran kelas. Yang ketiga adalah saya akan melakukan pasca observasi, yaitu setelah pembelajaran nanti kita berbincang-bincang lagi untuk membahas hasil dari observasi yang saya lakukan. Seperti itu Bu. Apakah Bu Elis sudah siap? Insya Allah siap. Nah, kira-kira apa ya Bu ya yang Ibu harapkan dari supervisi akademik ini? Saya pengennya nanti ketika supervisi akademik ini selesai, saya bisa mengetahui kekurangan dan juga kelebihan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran, pembelajaran yang menarik tentunya, dan juga berpihak pada murid. Itu Oh begitu ya Bu Elis ya. Jadi Bu Elis ini ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan salah pengajar. Kemudian kalau boleh saya tahu materi apa ya yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti itu? Jadi nanti pembelajarannya, mata pelajarannya adalah seni budaya Bu. Kemudian materinya adalah mengenai seni rupa dan dimensi. Kalau boleh tahu kelas berapa ya Bu Elis? Kebetulan saya kelas 2 Bu. Oh lanjut kelas 2. Ini tentang sekali. Karena mengajar di kelas 2 itu kan ya memang membutuhkan energi yang ekstra untuk bisa mendidik anak ataupun untuk bisa berkomunikasi lancar gitu ya Bu Elis. Betul. Baik Bu Elis, kemudian tujuan pembelajaran seperti apa sih yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini adalah anak-anak nanti bisa membuat karya seni Bu. Karya seninya adalah karya seni 2 dimensi. Jadi nanti saya membagi menjadi 3 kelompok sesuai gaya belajar. Kemudian mereka membuat karya seni 2 dimensi dengan hasil yang berbeda. Begitu ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Elis kembangkan adalah anak bisa menghasilkan karya dimensi, menghasilkan gaya belajar yang berbeda. Kemudian Bu Elis juga ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kenapa? Kalau boleh tahu ya, kenapa Bu Elis ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ya Ulfa, setelah saya melakukan pemetaan awal ketika awal masuk itu, saya melakukan pemetaan dan ternyata kebutuhan murid itu beraneka ragam, sehingga saya mungkin menyamaratakan pengajaran yang saya lakukan terhadap murid saya. Itu saya melakukan pembelajaran sehingga saya berinisiatif untuk melakukan pembelajaran diferensiasi karena supaya saya bisa merasakan bahwa dengan diferensiasi saya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa saya, murid saya sesuai dengan minatnya. Oh begitu ya Bu Elis ya. Bagus sekali itu Bu. Kemudian bagaimana strategi yang Bu Elis ingin capai untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi? Bisa Bu Elis ceritakan secara detailnya barangkali? Nah, saya akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Konten itu berarti nanti saya akan menyediakan media yang berbeda Bu ketika saya melakukan pembelajaran. Kemudian prosesnya juga berbeda, dari yang gaya belajar kinestetik, kemudian auditori, dan juga
juga yang terakhir adalah visual. Jadi nanti mereka berbeda cara melakukannya sehingga menghasilkan produk yang berbeda. Jadi produk yang kinestetik itu nanti akan menghasilkan kolase, kemudian yang visual menghasilkan gambar pola, dan kemudian yang terakhir auditori menghasilkan sebuah pemandangan dengan nuansa dengan suasana yang sudah mereka dengarkan lewat musik yang sudah saya putar. Oh begitu ya Bu. Berarti nanti Bu Elis itu diferensiasinya langsung tiga-tiganya yang dipakai, yaitu konten, proses, juga produknya tidak boleh semuanya. Insya Allah. Wah, luar biasa sekali Bu Elis. Nah nanti bagaimana Bu? Bisa Bu Elis detailnya seperti apa ya kalau melakukan penerapan di kelas pembelajaran diferensiasi? Saya pertama-tama saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian saya jelaskan prosesnya sehingga bisa mereka menghasilkan karya sendiri. Begitu ya Bu ya, wah bagus sekali loh Bu Elis dari diferensiasi. Terus mintanya kapan ini Bu Elis mau melaksanakan pembelajaran untuk diferensiasi? Saya juga nggak sabar ini kayaknya. Insya Allah nanti ya Bu ya, sekitar jam 5 setelah istirahat pertama. Gitu. Waduh, berarti Bu Elis ini sudah siap ya? Sudah siap untuk melaksanakan belajar diferensiasi hari ini juga ya Bu ya? Insya Allah siap. Nah, saya tidak sabar Bu ingin melihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan Bu Elis. Kan dengan ceritanya tadi sepertinya menarik sekali ya Bu, dan saya juga penasaran bagaimana nanti pembelajaran yang Bu Elis lakukan. Nah, kemudian siapa nih yang mau Bu Elis mintai tolong untuk melaksanakan ini pelajaran pelaksanaan pembelajarannya Bu Elis nanti? Nanti insya Allah saya akan minta bantuan Bu Bella untuk merekam, memvideokan saya ketika pembelajaran. Oh gitu ya. Baik, jadi sudah siap Bu Elis. Alhamdulillah sudah siap. Barangkali nih Bu ya ada kendala sebelum melaksanakan. Nanti mungkin ada yang lewat, jadi bisa sharing sama saya. Dan saya doakan juga semoga pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Elis atas waktunya. Sama-sama Bu. Semangat Bu Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Guys. Waalaikumsalam Bu Rika. Ya, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya, guys ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, saya senang dan lega sekali. Senangnya itu ternyata anak-anak sangat antusias dengan pembelajaran dan juga semangat. Leganya kenapa saya bisa melakukan pembelajaran dengan diferensiasi. Itu Bu, iya. Itu ya Bu Elis ya. Iya. Oke. Saya tadi juga lihat kok Bu Elis tadi saat saya observasi itu memang antusias sekali anak-anak, juga Bu Elis juga semangat sekali dengan pembelajaran. Ya. Sekarang itu terus tadi kita waktu ngomong di awal-awal di observasi itu jangan kan menunjukkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Bu. Terus refleksinya jenengan tadi dalam pembelajaran tadi bagaimana? Apakah tujuan itu sudah tercapai atau bagaimana? Tujuan pembelajaran saya kan anak-anak bisa membuat karya dua dimensi dengan pengalaman visualnya. Dan insya Allah tadi itu anak-anak semuanya sudah bisa membuat karya dua dimensi tadi. Jadi saya anggap tujuan pembelajaran saya selesai. Gitu ya. Jadi tadi anak-anak sudah bisa membuat karya dua dimensinya ya, dan semuanya anak-anak juga sudah memiliki hasil dari tugas yang diberikan, sehingga itu dianggap sudah mencapai tujuan yang diberikan. Nah, kalau boleh tahu ya guys, bagaimana menurut jenengan tadi pembelajaran jenengan itu apa sih yang masih kurang? Kalau pembelajaran tentunya banyak kekurangan saya, dan terutama mengenai pengkondisian kelas gitu. Terus kemudian anak-anak ketika tampil juga banyak yang masih malu-malu gitu waktu presentasi gitu. Nah, kalau misalkan jadi memang tidak bisa mengkondisikan kelas, ya, kemudian tadi waktu presentasi juga masih banyak anak yang sudah menunggu. Nah, menurut jenengan bagaimana langkah jenengan untuk bisa mengatasi hal itu? Kalau untuk presentasi tadi, karena berbicara di depan umum ya Bu, anak-anak itu mungkin nantinya akan saya biasakan gitu ngomong di depan kelas, bercerita di depan kelas, di depan teman-temannya, sehingga teman-temannya bisa merefleksi, kemudian memberikan umpan balik, kemudian nanti dikoreksi bersama-sama, jadi bisa menumbuhkan percaya diriannya. Ya. Gitu Bu. Terus kalau untuk mengkondisikan kelas, Kalau untuk mengkondisikan kelas mungkin ada beberapa cara, ada ice breaking gitu, terus kemudian mungkin dengan membuat perangkat atau ini ya pembelajaran yang menarik mungkin gitu, jadi nanti anak-anak tertarik, kemudian kelas semakin kondusif dan semakin fokus. itu ya Boris ya. Saya setuju sekali dengan Boris. Bagaimana cara untuk mengatasi breaking sehingga anak-anak merasa tidak bosan dan dimotivasi dalam belajarnya. Kemudian untuk berlatih juga untuk bisa berbicara di depan publik ya, di depan teman-temannya, berlatih sendiri sehingga nanti pada saat presentasi nantinya bisa lebih baik lagi. Itu gitu sendiri. Nah, mungkin kalau masalah yang diferensiasinya tadi ada hambatan apa tidak? Ada Bu, tadi itu ada beberapa anak yang masih bingung menentukan tugasnya. Jadi ini gimana Bu? Saya ingin sama ke sini karena kan saya mendiferensiasikannya kan dari minat atau gaya belajarnya Bu. Jadi 3 gaya belajar itu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Jadi ada beberapa anak yang keliru, bukan keliru, bingung untuk menentukan tugasnya. Gitu. Terus menurut jenengan untuk mengatasi kebingungan anak ini untuk lagi depannya seperti apa? Mungkin nanti saya biarkan anak-anak mengeksplor dulu, mencoba-coba gaya belajar yang lain. Jadi anak-anak nantinya bisa menentukan gaya belajar apa sih yang cocok untuk dirinya. Memang seperti itu ya Boris ya. Jadi dibiarkan dulu anak-anak itu supaya mereka bisa mencoba, jadi bisa menentukan nanti apa gaya belajar cocok untuk dirinya, bisa menyelesaikan tugas sesuai yang diinstruksikan oleh guru. Seperti itu ya.
ya Bu. Iya. Nah, kalau secara keseluruhan itu sudah bagus Bu, pembelajarannya itu sudah bagus. Nah, untuk rencana tindak lanjut itu nanti ke depannya seperti apa? Untuk tindak lanjut untuk apa ini? Untuk mengajar yang supaya lebih baik lagi Bu. Tentunya saya akan meningkatkan kemampuan saya dari berbagai macam di gurunya ya. Yang pertama kalau dari PMM itu kan banyak latihan itu nantinya saya akan belajar di PMM, terus kemudian mengikuti diklat, terus kemudian sharing juga ke Bu Kurva, Bu Ibu KS, dan juga teman-teman sejawat. Jadi itu mungkin nanti Jadi ini kita lebih meningkatkan kompetensi dirinya ya. Yang ada di BMM secara mandiri dan juga konsultasi dan lain-lain. Itu ya. Nah, sekarang apakah belajar diferensiasi yang akan melanjutkan kembali atau bagaimana? Atau hanya cuma sekali ini saja melakukan atau bagaimana? Insya Allah akan saya lakukan di setiap pembelajaran saya, Insya Allah. Nanti bagaimana saya bisa mengetahuinya? Untuk bisa mengetahui perkembangannya jenengan dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin nanti saya akan memberitahu Bu Kurva ketika saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi, terus nanti selanjutnya kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih Boris. Menurut saya apa yang menjadi saya motivasi tadi itu pembelajaran saya sudah dilaksanakan dengan bagus, baik. Tapi masih ada sedikit catatan yang ingin saya sampaikan ya Boris. Tidak apa-apa deh. Itu juga tahap pembelajaran kita bersama. Tadi itu menurut saya Boris sudah baik dalam melaksanakan pembelajarannya. Boris sudah membuka, kemudian sudah melaksanakan budaya positif seperti membaca doa, kemudian membaca Pancasila dan melakukan itu baik juga untuk menentukan karakter anak yang berhasil Pancasila. Kemudian Boris juga sudah melakukan ice breaking ya untuk memfokuskan anak-anak supaya mereka siap menerima pelajaran, juga membuat anak-anak merasa nyaman. Nah, saya juga melihat pembelajaran yang Boris lakukan cukup menarik karena menggunakan media dan benda-benda konkret yang ada di sekitar dan sudah disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Itu ya Boris ya. Tapi ada catatan juga menurut saya tadi Bu Elis itu masih belum mengaitkan materi pembelajaran dengan hal yang sebelumnya gitu ya. Jadi kurang menggali potensi anak-anak di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, tadi juga Boris sudah mengajak refleksi untuk anak-anak dan menanyakan bagaimana perasaan mereka melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu kedepannya juga bisa dilakukan, tidak hanya menanyakan perasaan itu, tapi apa ya istilahnya hal baru apa yang mereka dapatkan. Tapi secara keseluruhan Bu Ali sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang cukup bagus dan saya mengapresiasi pelaksanaan pembelajaran Bu Ali dengan baik karena Bu Ali saya lihat itu sangat semangat sekali melaksanakan pembelajarannya dan anak-anak juga cukup antusias. Terima kasih Bu Ali, mungkin hanya itu. Lain kali barangkali ada sesuatu yang kurang kita bisa sharing kembali ya. Terima kasih Bu Elis, tetap semangat dan dipertahankan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.